أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, bukanlah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Wallahu a'lam. Selanjutnya buka surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat 29. Surah Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, walaupun dalam kondisi yang hujan angin, tapi Allah masih memberikan kita hidayah, rahmat dan kebaikan, sehingga kita masih mengambil satu momen untuk tetap dalam istiqomah tadabbur Al-Quran pada malam hari ini. Dan malam hari ini Allah mengizinkan kepada kita semua membahas surat Al-Insyirah, ya, dan Al-Mulk ayat 29. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita selalu punya harapan kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, apa yang telah Allah sampaikan kepada kita seluruhnya berkaitan dengan kehidupan kita, ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita, wajibnya kita syukuri, ya, dan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat
Al-Insyirah ini. Ya, dan Al-Mulk ayat 29 surat Al-Mulk ini. Tidak ada pertentangan di antara mereka. Inilah Al-Quran, di mana saling mendukung antara satu firman dengan firman yang lain. Ya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 82, A'udzu minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka adalah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Al-Quran ini dari Allah, maka diberikan pemahaman oleh Allah. Seperti Allah sampaikan di sini, ya, bahwa Allah memudahkan setiap hamba. Apa itu? Setiap hamba yang bermohon kepada Allah kemudahan, meminta supaya diberikan kemudahan dalam jalan hidupnya, maka Allah akan berikan kemudahan. Ya. Di mana hamba yang memohon kepada Allah keutamaan kehidupannya, akan Allah berikan keutamaan dalam kehidupannya. Ya. Jika dia memohon suatu kebaikan, maka akan Allah kabulkan permohonan mereka. Asal mereka selalu punya harapan kepada Allah. Lalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini juga Rasulullah mewakili umatnya. Berapa banyak permasalahan kita yang sudah Allah selesaikan, ya. Ya. Tentunya semua dengan tawakal kepada Allah. Jika kita mendapatkan satu problematika dalam kehidupan kita, maka kita tawakal kepada Allah. Untuk apa? Supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wa wada'na anka wizrak. Juga telah meringankan beban, ya, tugas-tugas kenabian darimu maksudnya. Beban daripada Rasulullah, tugas kenabian. Kita semua punya tugas masing-masing. Sebagai hamba Allah, pertama tugas kita adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu tugas utama. Ya. Kedua, kita dapat perintah untuk satu bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Yang bagian daripada ibadah kepada Allah. Ya. Berbuat baik kepada istri, anak. Berbuat baik kepada sanak famili, handai tolan. Ini perintah Allah. Ya. Diperbaiki dari segala sisi dan keadaan kita, ya, supaya tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, artinya jadi beban pada diri Nabi pada saat itu dan perjuangan Rasulullah, ya, dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah, Rasul menjalankan misi kerasulan. Begitu juga kita, dan sebagai hamba Allah, kita menjalankan misi takwa kepada Allah, iman dan takwa, juga menjalankan kehidupan di dunia ini, ya, seperti apa yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah, ya, kemudian kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, tidak ragu-ragu dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Keraguan ini akan membuat kita bermasalah, akan menyulitkan kita, menjadi kita orang yang kebingungan selalu. Kalau seandainya kita ragu terus dalam menjalankan kehidupan ini, ya, apa yang sudah Allah berikan sama kita jalan dengan benar. Apa yang Allah berikan itu artinya Allah perintahkan kepada kita. Kita jalani perintah itu dengan benar, dengan kesungguhan, bukan dengan keraguan. Ya, itu semuanya sudah diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, yang meninggikan derajatmu, selalu menyebut-nyebut namamu. Yang meninggikan derajat Nabi SAW waktu itu, ya, dengan seorang Rasul yang begitu berakhlak yang mulia, ya, begitu memiliki visi dan misi yang jelas untuk kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersabar, qanaah, tawakal kepada Allah. Kita mencontoh dari hal-hal tersebut, ya, sebagai hamba Allah. Apa yang kita contoh dari Nabi SAW, walaupun tidak seluruhnya, ya, lihat masyayikhmu dulu, ikuti apa yang disampaikan oleh gurumu, apa yang dijalankan oleh gurumu, sehingga kalian betul-betul dalam ketaatan, ya, betul dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna ma'al usri
yusra. Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, di setiap permasalahan kita pasti Allah akan berikan solusi jika kita tetap dalam ketaatan. Yang Al-Fatihah sampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Kita akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini disampaikan 2 kali, diulang oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang sama Allah untuk meyakinkan kita bahwa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu dan khawatir dan kehidupan ini. Jangan bingung dengan masalah yang telah Allah janjikan kayak rezeki, ya, kebaikan, harapan-harapan yang baik. Itu sudah Allah janjikan kepada hamba. Tidak usah khawatir dengan itu, maksudnya gitu loh. Cuma diulang 2 kali. Kamu tidak usah khawatir. Aku ciptakan kalian itu dengan perangkatnya gitu kata Allah. Jadi apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu ragukan lagi, nggak perlu lagi ragu. Ya, faida faraghta fansab. Engkau telah selesai dengan kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Ya, berupaya untuk berbuat kebajikan terus menerus, gitu ya. Ya, bukan puas dengan satu kebaikan, tidak, terus berupaya untuk melakukan kebajikan yang lain secara simultan terus menerus, gitu. Ya, karena kita merasa dan kita yakinlah pasti kita punya kesalahan. Nah, dengan berbuat kebajikan terus menerus itu akan menghapus kesalahan kita. Allah akan ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Allah akan ganti kesalahan kita dengan pahala yang besar. Jika kita bertobat kepada Allah, kita melaksanakan kebajikan yang terus menerus. Bertambah kebajikan kita setiap hari. Perilaku kita, amal kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah gitu ya. Jadi tidak hanya satu kebajikan saja, berusaha keras untuk menambah kebajikan, menambah amal soleh ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Berharap maksudnya kan seperti sampaikan di awal tadi ya, kepada Allah berharap. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bukan yang lain. Bermohon hanya kepada Allah. Allah meminta kita bermohon kepada Allah. Allah senang dengan doa kita. Ya. Makanya sama Allah disampaikan dalam firman ini. Ya, berharaplah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Berharaplah kepadaku kata Allah. Mintalah kepadaku. Hanya kepada Tuhan mula kamu semua berharap, tidak kepada yang lain. Ya. Dan sampaikan tadi, bacakan oleh Ohan tadi, Al-Mulk ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bi'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin ya. Dan katakanlah, Dia Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Berharap. Bertawakal itu berharap kepada Allah ya. Segala macam masalah kita, keadaan kita, kehidupan kita, problema kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Siapa yang sesat dimaksud Allah? Itu orang-orang yang berpaling kepada selain Allah. Ya. Orang-orang yang berpaling kepada selain Allah, tidak bermohon kepada Allah, melakukan kesyirikan. Ya. Berpaling pada selain Allah gitu, punya harapan pada selain Allah. Itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kunci, ini ayat terakhir ayat 8 ini kuncinya daripada surat ini. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhan mula berharap, bukan pada yang lain. Apa? Bertawakal kepada Allah. Ya, itu aja. Ya, Allah firman surat Al-Baqarah ayat 128. Ya, buka Al-Baqarah 128. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah ini. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi tadi Al-Fakih sampaikan apa? Allah akan selalu mengawasi kita
akan selalu menolong kita, ya kita dalam ketaatan. Gitu ya. Apa? Selalu dalam pantauan. Orang beriman, bertakwa itu akan dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan dengan bergegas menolong hamba yang punya masalah dan problematika ini, yang dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan khawatir, Allah dekat. Dekat berarti Allah mengawasi. Ya, dekat berarti Allah mengawasi kita, perilaku kita, keadaan kita, kehidupan kita, gerak-gerik kita, olah kita. Ya, kita berbuat kebajikan terdeteksi oleh Allah. Raqibun atid, ya, kanan kiri kita sudah disampaikan kemarin. Ya, maka di sanalah kita kesempatan begitu Allah dekat dengan kita. Ada membahas seperti ini, sampaikan seperti ini, ayat 128 Al-Baqarah. Begitu dekatnya Allah pada kita, maka berharaplah kepada Allah, maka bermohonlah kepada Allah. Ya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ragu, ya. Ya, kita ini masalahnya kan sekarang keraguan kita ini sekarang masalahnya. Ya, suka ragu kita ini. Ya, khawatir terlalu berlebih-lebihan. Ya. Tawakalnya kepada Allah sedikit. Ya. Lalainya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak. Amal solehnya sedikit. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan karunia Allah? Bagaimana kita mau mendapatkan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, diawasi Allah dan selalu dalam kebaikan kita. Ya, dari mana bisa? Ya. Kalau dibilang hamba itu berarti orang-orang betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Hamba itu orang yang wa ila rabbika farghab, yang berharap hanya kepada Allah, baru itu namanya hamba. Ya. Allah berfirman surat An-Nur ayat 22. Ya, buka An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya. Maka kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak putus asa atas rahmat Allah. Tidak berputus asa atas kebaikan Allah, hasanah Allah. Ada orang-orang yang gemar maksiat kepada Allah, masih diperingatkan oleh Allah, ayo bertobat, ayo kembali, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Orang ini kan orang yang maksudnya orang tidak pernah berbuat kebajikan, artinya tidak pernah bersedekah, berinfak, tidak mau memberikan fakir miskin makan, tidak mau memberikan anak yatim bantuan. Ya. Orang ini orang yang maksiat kepada Allah intinya. Nah mereka ini ya dalam kesesatan, tapi Allah mengatakan, ayo kembali kepada Allah. Rahmatku besar, ayo kembali kepada kata Allah. Ya. Maukah kamu diampuni oleh Allah SWT, gitu maksudnya. Maukah engkau kuampuni, kata Allah, maka bertobatlah kepada Allah, lakukan amal soleh, maka kau akan kuberikan pahala yang baik. Akan kuberikan suatu kemuliaan, kata Allah. Begitu, seakan-akan berbicara seperti itu, gitu ya. Nah, wallahu ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, gitu ya. Dan buka surat At-Tur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kunna fi qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dia Maha melimpahkan kebaikan dan Maha penyayang. Benar 28 atau 28. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad SAW bukan seorang tukang tenung dan bukan pula orang yang gila. Ya, Allah menyampaikan kepada kita semua, ya, bagaimana Allah telah melimpahkan kebaikan kepada kita sejak dulu. Ya. Sejak dulu, sejak awal kita dilahirkan oleh orang tua kita, diberikan kebaikan, ya, dihidupi oleh orang tua kita, diberikan Allah rezeki yang barokah,
Sampai sekarang kita semua bisa duduk seperti ini, tadabbur Al-Quran ini karena rezeki yang kita makan. Ya, mau tidak mau kita harus paham itu. Rezeki yang kita makan yang telah dikaruniakan Allah, yang telah kita konsumsi, insya Allah semua dari barang yang halal. Kenapa? Karena kita punya ghairah yang tinggi untuk tetap datang ke majelis yang Allah ridhoi ini. Ya, coba enggak hujan angin gini paling pakai selimut. Karena ghairahnya lebih besar. Kenapa? Karena mengalir darah yang di sana orang tua kita berbanting tulang, ya, mencari nafkah untuk kita dengan cara yang halal, sehingga Allah ridha, Allah berikan kebaikan kepada kita dari dulu sampai sekarang. Ya, kan Allah berikan kebaikan sampai besar-besar ini. Ya, ya. Dan pagi kemarin sampai pada kalian coba hitung. Ya, berapa kali kalian sakit? Udah nggak mungkin kalian bisa menghitung. Apalagi berapa kali kalian mendapatkan nikmat dari Allah dari mulai bayi sampai setua ini, malah nggak bisa menghitung kita. Itulah kekuasaan Allah, itulah kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah besarnya rahmat Allah. Makanya kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Dengan cara apa? Bertobat, mohon ampun kepada Allah setiap saat. Karena kita pasti punya salah, nggak mungkin, enggak. Pasti, ya. Karena keghafilan kita, kelupaan kita, ya. Walaupun diawasi lokip-lokip atid, tetap aja kadang kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak bercanda. Semua sama kita, ya. Semua sama kita, selalu seperti itu. Maka diminta, mohon ampunlah kepada Allah, mendekatkan dirilah kepada Allah, ya, berbuat baiklah kata Allah, untuk bisa menghapus perbuatan yang buruk. Ya. Diberikan nikmat oleh Allah dari dulu kita sampai sekarang. Apa? Mana yang di mana kebolimannya? Tidak ada. Semua baik. Malah kita membolimi diri kita sendiri, bahkan membolimi Allah. Na'udzubillah. Jadi disampaikan di surat At-Tur 278 ini seperti apa Allah memelihara kita, mengawasi kita. Asbab, ya, kebaikan daripada orang tua kita. Asbab kasih sayang orang tua kita yang memberikan makan kita dengan harta yang halal. Ya itu loh. Ya, dengan memberikan kita dengan makanan yang halal, diberikan dengan dari harta yang halal, ya, sehingga kita tetap dalam istiqomah seperti ini. Ya. Kita tidak lalai dalam perintah Allah. Kalau salah gini tiap hari, mungkin ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak kurang baik, kurang pas, namanya manusia pasti ada. Jangan diingatkan oleh fakir, berdoalah, mohonlah ampun kepada Allah. Ingat Allah dekat. Allah selalu mengawasi orang yang beriman. Allah sudah melapangkan dada kita. Allah mencabut beratnya penyakit dalam diri kita. Allah mencabut kesulitan-kesulitan kita yang menjadi alam lintang penyakit yang menyulitkan kehidupan kita. Ya, banyak kan. Kalau sekarang kalian datang dengan kondisi yang susah, ya, kalian datang ke sini dengan kondisi yang susah, ya mungkin tidak sesemangat ini. Mungkin nggak datang. Ngapain aku datang kondisi capek, susah, gelisah, ya nggak datang. Karena kondisi dengan keadaan yang nyaman, ya, dan tenang, hujan angin pun karena ghairahnya tinggi kuat, akan datang untuk mendapatkan siraman daripada hati kita, ya, yang setiap hari membutuhkan siraman. Apa itu? Siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buka Al-Isra 70, ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini Allah catat loh. Begitu seimbang firman Allah ini. Ya, apa yang kurang dari kita Allah berikan. Ya. Ini apakah yang memberikan peringatan pada kita semua, hanya meluruskan, yang menyampaikan firman Allah dan meluruskan saja, tidak keluar daripada jalur. Ya. Supaya kita ingat bahwa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rezeki yang mulia, dalam kebaikan yang banyak, dalam hasanah yang banyak milik Allah, dibentangkan dari langit dan bumi,
diturunkan untuk kita dari langit dan dikeluarkan dari bumi untuk kita. Banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah lebihkan daripada yang lain, jelas itu. Ya. Allah lebihkan manusia dengan akal pikiran, ya. Ya, sehingga kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Mungkin yang lain tidak diberikan seperti kita. Ya. Kita diutamakan dalam penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai asbab kita diciptakan, ada satu pembangkang yang melawan Allah Subhanahu wa taala, itu iblis. Kenapa? Karena ada kesempurnaan di manusia itu. Dari kecemburuan. Ya. Makanya orang yang suka cemburu dan dengki, ada bedanya dengan setan, iblis yang punya perilaku kedengkian yang terus menerus. Ya. Kalau dia diberikan seperti itu, kalau ada satu masalah seperti itu, segera bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ingat, Allah dekat. Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Ya. Allah akan ringankan beban kita selalu. Yakinlah bebanmu ini ditanggung oleh Allah. Yakinkan itu. Karena firman-Nya ada. Bebanmu Allah peringan. Ya. Namun kalian harus bertawakal kepada Allah. Dengan kalian bertawakal kepada Allah, maka beban di punggungmu akan Allah ringankan. Kuncinya tawakal dan berharap kepada Allah. Kuncinya itu tawakal dan berharap kepada Allah, itu kunci. Ya. Kuncinya cuma dua itu, berharap, bertawakal kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, berharap, itu berdoalah kepada Allah, dan tawakal menunggu hasil. Jangan terus memaksa, harus begini, ya Allah minta. Jangan seperti itu. Jangan memaksa. Laksanakan perintah Allah, maka Allah akan memperhatikan kamu. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, bertawakallah kepada Allah setelah kamu melaksanakan perintah Allah. Kemudian kamu berdoa kepada Allah, ya. Dan kemudian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusanmu. Nah, yang kenapa kok sampai kok lambat, kok belum kunjung usai permasalahanmu? Kenapa? Karena keraguanmu. Maka kau undang syaitan untuk menutupi karunia Allah itu, untuk menutupi pandanganmu, sehingga kamu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu masalahnya. Jadi kayak lama sekali menyelesaikan problematika masalah hidup kalian tuh. Karena ragu-ragu. Masa sih? Nah, itu dibuang jauh-jauh. Karena janji Allah sudah jelas ini. Ya. Kemudian ayat 71 Al-Isra, yauma nad'u kulla unathim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatan dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan, dizalimi sedikit pun. Ingat, akan dibangkitkan bersama pemimpin masing-masing. Nah, kita ini kan terpimpin. Ya. Sama ini Al-Fakir mengajarkan kalian selalu dalam istiqomah. Benar-benar kita dibangkitkan bersama-sama, ya, dan istiqomah kita akan menjadi suatu cahaya yang terang dan membimbing kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kan disampaikan di sini. Yauma nad'u kulla unatsin bi imamihim. Ya, ini ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Paham ya? Dengan Rasul dibangkitkan, umat itu dibangkitkan, ya, kemudian masing-masing pemimpin masing-masing kaum, ya, dibangkitkan. Ya. Kemudian dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan dengan timbangan, ya, amal kebajikannya, ya, terus maksiatnya, ya, buku catatan amal baiknya, catatan amal buruknya. Ya, beruntungnya diberikan catatan baik, amal baik. Sehingga dalam selama hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, maka tempatnya sudah jelas. Celakalah yang sudah diberikan catatan kirinya, apalagi pemimpinnya diberikan catatan kiri, ya semua yang ikut tuh catatannya kiri. Kitabnya akan di sebelah kiri, semua. Ya. Kan tergantung pemimpinnya tangannya dapat di tangan kanan, kitabnya semua tangan kanan. Pemimpin dapat tangan kiri, kitabnya semua tangan kiri. Makanya itu di sana berhati-hati dalam mencari ya,
wasilah ya. Jangan sampai terus salah dalam memilih guru atau masyayikh ya, sehingga akan apa? Menjadi rusak pemahaman kita tentang keimanan, rusak pemahaman kita tentang cara bertakwa kepada Allah, cara menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, karena ini kan disampaikan di 71 ini dibangkitkan bersama pemimpin masing-masing. Ya. Pemimpin top leader kita adalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah ada para imam-imam, orang-orang soleh. Ya, di belakangnya baru para umatnya masing-masing. Semua dalam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga umat-umat yang lain dengan ambiyahnya masing-masing, dengan pemimpinnya masing-masing. Ya, itu maksudnya dibangkitkan dengan itu. Ya, kemudian ayat 72, "Faman kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ingat ya, kalau buta di akhirat belum bertobat kepada Allah maksudnya. Belum bertobat kepada Allah, sampai dia mati, maka itu hatinya akan buta terus sampai dibangkitkan. Ya. Kalau buta di dunia kemudian bertobat kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah hidayah, dirahmati oleh Allah, dibuka lagi mata hatinya, kebutaannya, sehingga dalam ketaatan kepada Allah. Kalau sudah buta sekarang, diingatkan, ayo wahai orang-orang yang buta. Siapa yang dikatakan buta? Yaitu orang-orang yang maksiat kepada Allah, melakukan munkarat, kesalahan yang besar dan banyak. Nah, orang itu katakan buta oleh Allah. Dan sudah ditawari tadi, orang-orang yang buta, yang maksiat kepada Allah, orang yang maksiat kepada Allah, yang tidak beri makan fakir miskin, anak yatim, yang tidak mau melaksanakan sholat, yang tidak mau membayar zakat, yang membolimi dirinya sendiri, berbuat aniaya pada dirinya sendiri, menzalimi orang lain. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ayo, jangan putus asa. Ayo bertobatlah. Ayo mohonlah ampun kepada Allah, maka akan Allah ampuni gitu loh. Ya. Ya, seperti ini di wa ila rabbika farghab, seperti di Al-Insyirah ayat 8 tuh. Ya, berharaplah kepada Allah. Ya, wa ila rabbika farghab, berharaplah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, punya harapan akan diampuni Allah dan yakin. Ya. Keyakinan kita ini yang bermasalah ya. Sehingga kalau kita bersalah, berdosa, kita merasa melakukan maksiat kepada Allah, sudahlah, sudah terlanjur. Ya. Gak mau bertobat kepada Allah. Ya. Kita mengharapkan rezeki, kebaikan dari Allah SWT, gak mau minta kepada Allah. Ya. Ya. Kita tenang saja, duduk aja, gak mau punya harapan kepada Allah. Sehingga Allah uji dengan sekonyong-konyong pada waktu itu. Konyong-konyong diuji oleh Allah, kebingungan, kaget, putus asa. Gitu. Nah, diharamkan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan buka surat Al-Infitor ayat 13. Syaitanir innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, ya, berbuat kebajikan kepada orang lain. Jangan kita cuma diminta berbuat kebajikan saja, sebanyak-banyaknya. Ya. Berupaya juga tidak hanya sedikit, tapi setelah selesai melakukan kebajikan, maka berupaya dengan kebajikan yang lain. Ya, tadi sampaikannya. Ya, faida faragata fansab. Bila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan lain, untuk kebaikan yang lain. Sebab apa? Allah tambahkan rahmat. Jangan tenang-tenang dengan kebaikan yang cuma sedikit. Ya. Ya, jangan tenang-tenang. Banyak para ulama, para orang-orang terdahulu dengan amal yang begitu banyak, amal yang begitu masya Allah, masih mengatakan betapa jauh akhirat ini. Amalnya sedikit. Bagaimana kita orang-orang terkini ini yang beramal sudah jelas sedikit? Ya, akhirat masih tetap jauh, amal kita tetap masih sedikit. Ya, makanya walaupun sedikit harapannya, tapi bisa meraih rahmat Allah atau pahala yang besar, seperti istiqomah dalam Al-Quran ini. Ya, tidak ada keraguan dengan ini dari An-Nisa 82.
Al-Quran ini tidak ada keraguan. Setiap ayat yang Al-Fakir bacakan, Al-Fakir ini hanya bacakan ayat kepada kalian. Ya, surat-suratnya hanya saya bacakan saja. Saya bacakan seperti apa maksudnya, cuma begitu saja. Tidak menambah, tidak mengurang. Dan kalian bisa memahami sendiri apa yang telah saya bacakan. Ya, bisa masuk nggak dalam hati kalbu kalian ini? Firman Allah tersebut, ya. Dengan Allah surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu 'ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini diulang oleh Allah. Siapa yang melampaui batas itu? Yang bermaksiat kepada Allah. Yang ragu-ragu atas rahmat Allah. Ya, yang tidak mau berharap kepada Allah. Yang tidak bertawakal kepada Allah. Yang menzalimi diri sendiri, itu melampaui batas. Ya. Ya. Terhadap diri mereka sendiri, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Nah, ini ya. Ya. Janganlah kamu putus asa atas rahmat Allah. Artinya diminta apa? Bertobat. Ya. La taqnatu mir rahmatillah, itu bertobatlah kepada Allah. Ya. Bertobat itu wujud apa? Bersyukur kepada Allah. Tahu diri kita kalau kita punya masalah. Tahu diri kalau kita penuh permasalahan dan penuh kesalahan. Maka bertobatlah kepada Allah. Allah akan turunkan rahmat. Allah akan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Gitu loh. Ragu diampuni karena kadang memang terlalu besar maksiatnya kepada Allah. Dosanya terlalu besar. Jadi ragu untuk minta ampun. Apakah aku diampuni? Padahal Allah mengampuni segala macam dosa. Kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebenarnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Di sini semuanya kecuali syirik ya. Kecuali syirik kepada Allah. Yang Al-Fakir sampaikan ini ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni semua dosa. Bahasa syirik tidak diampuni itu bukan berarti tidak diampuni oleh Allah. Allah itu Ghafur Rahim, Maha, semua kan di Allah ampuni. Tapi penyakit dosa kesyirikan ini sulit dihilangkan. Orang yang ahli dalam kesyirikan dan suka melakukan kekejian dengan melakukan kesyirikan, itu dia kalau sembuh akan melakukan syirik lagi. Banyak yang seperti itu. Yang udah syirik, yang udah parah ya, dia akan melakukan syirik lagi. Kecuali dia tadabbur Al-Quran, dia dulu istiqomah setiap hari di sini, atau minimal seminggu 2 kali. Dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercabut penyakit kesyirikan itu. Karena dia menempel, mengerat di dalam hati, akarnya masuk ke dalam hati. Setelah dicabut, masih tertinggal akarnya. Ya. Bisa habis betul ya, dalam keadaan ketakwaan yang seperti ini. Takwanya, tadabbur Quran yang seperti ini nih. Sehingga membersihkan penyakit kesyirikan. Berarti di sini disampaikan Allah sudah mengampuni dosa semuanya. Ya. Kecuali syirik, karena memang orang akan mengulang-ulang kejahatan kesyirikan ini. Ya. Karena setan akan berusaha, karena berbau, berbekas. Setan datang untuk berusaha mempengaruhi orang ini, untuk melakukan kesyirikan kembali. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini loh. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini diberikan pemahaman oleh Allah, ya dosa apapun Allah ampuni. Ya. Memang kecuali syirik. Kenapa? Syirik itu penyakitnya terlalu dalam. Seandainya Allah ampuni pun orang tersebut, karena rahmatnya Allah lebih besar daripada kemurkaannya, ya. Karena Allah lebih besar karunianya, ya. Tapi bisa saja orang tersebut akan mengulang lagi kejahatan kesyirikan itu. Ya. Insya Allah akan mengulang kejahatan kesyirikan tersebut kembali. Ya. Karena kebiasaan mereka untuk syirik kepada Allah. Susah untuk melepaskan, susah untuk meninggalkan kejahatan kesyirikan tersebut. Kemudian ayat 54 Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya. Jadi kalau orang punya dosa syirik dalam hatinya, dia tidak tahu, karena dia ingin kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Seandainya dia tidak tahu,
ya Allah terima, tapi dengan satu syarat, dia tidak mengulang kejahatan yang besar itu. Memang susah, karena orang syirik terbiasa dengan kejahatan seperti itu, mengakar dalam hati mereka. Penyakitnya itu, urat-uratnya akan kokoh dalam hati mereka, sulit ya. Jadi dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa sampai hanya muncul satu firman bahwa ya dilarang untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adzim. Kesyirikan itu kedoliman yang besar, yang susah diampuni ya. Memang sudah pastinya tidak diampuni oleh Allah. Tapi jika dia berupaya karena dia memang tidak tahu, ya, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, ya Allah akan mengampuninya. Kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dibiarkan, ya tidak ada upaya apa-apa, ya itu tidak bisa ditolong lagi ya, seperti yang disampaikan di ayat 54 Az-Zumar ini ya. Latun sorun ya. Tidak dapat ditolong lagi. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada ghiraqnya, tidak mau kembali kepada jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zumar 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak dan kamu tidak menyadarinya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Unzila ilaikum itu apa yang turun kepada kamu ini? Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab padamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi yang sudah kita lakukan itu sudah benar ya. Al-Quran lah yang akan menyelesaikan urusan kita. Sebab Al-Quran inilah Allah akan membereskan semua urusan kita. Allah akan cabut permasalahan kita. Allah akan ringankan beban kita yang ada di pundak kita. Allah akan berikan solusi kepada kita, menyelesaikan permasalahan kita. Yakinlah itu. Nah, jangan krisis keyakinan. Krisis keyakinan akan membuat kesulitan, ya, kesulitan kita untuk apa? Untuk berkembang ke depan, untuk lebih punya harapan yang besar kepada Allah. Karena ragu ini akan mengkikis habis amal kita. Ya, setan akan datang menumpuk-numpuk, menyerang kita, ya, menghancurkan kita. Ya, karena dia mencari jalan celah untuk masuk, ya apa caranya? Maka celah itu akan ditutup oleh Al-Quran yang kita tadabburi setiap hari ini. Kemudian Az-Zumar 56, antakula nafsu ya hasrata adama farrattum fi jambillahi wa in kuntu laminas syakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Ya, penyesalan ya, terjadi penyesalan setelah ya tidak mendapatkan kebaikan saat dia kembali kepada Allah dan diazab oleh Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku menyesal karena berbuat kebajikan. Udah nggak ada guna dan manfaatnya. Ya. Nah, kita punya harapan seperti itu ya, kita mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, ya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastinya semua bisa dimudahkan oleh Allah jika kita selalu punya pikiran positif pada saudara kita, selalu menolong dan membantu saudara kita. Ya, buka Ali Imran 92. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.
Ya, sebelum kita memberikan apa yang kita suka, apa yang kita cintai, ya, apa yang kita upayakan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, ya, kita membantu orang lain. Insya Allah dengan kita berbuat kebajikan dengan orang lain, Allah akan perhatikan kita. Allah akan menyelesaikan masalah kita. Ya, Allah Maha tahu masalah kita banyak. Ya, Allah akan mudahkan dan ringankan. Ya, kita umatnya Rasulullah, ya, apa yang Allah lakukan pada Nabi SAW meringankan masalah Nabi, ya, Allah juga akan meringankan masalah kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, ya, dan diringankan permasalahan kita, asal kita bertawakal kepada Allah, ya, asal kita punya harapan hanya kepada Allah, asal kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat ya Allah yang baik ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ringankanlah beban kami ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam menyelesaikan urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam menyelesaikan urusan dan masalah kami ya Allah. Jauhkan daripada kesulitan-kesulitan ya Allah. Sungguhnya kepadamu lah kami kembali. Ya Allah, Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam rukuk dan sujud dan keistiqomahan dalam Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi seluruh keluarga kami ya Allah. Orang tua kami, istri, anak kami, keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi umatnya Rasulullah SAW. Dan jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Orang yang selalu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, rahmati kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.